Jemaat terkasih dalam Kristus Yesus, Shalom. Sepekan kita telah lalui, hari demi hari dengan berbagai pergumulan dan tantangan telah kita hadapi. Tuntunan dan pertolongannya, kasih dan kelimpahan berkat-Nya telah kita nikmati. Dan hari ini adalah hari yang telah dikhususkan oleh Tuhan agar kita boleh datang kepada-Nya dalam ibadah Minggu Paskah ketiga, sekaligus untuk memulai hari yang baru dalam pekan ini. Untuk menyambut kehadiran Allah, marilah kita bangkit berdiri dan menaikkan pujian dari PKJ 13, bait pertama dan bait yang ketiga. Jemaat Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam saat hening sejenak. Berlangsungnya ibadah Minggu Paskah yang ketiga ini didasarkan atas firman Tuhan, bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat Tuhan yang kudus, hari ini kita memasuki Minggu Paskah ketiga. Firman Tuhan yang menjadi tema ibadah ini adalah perjumpaan yang mengubahkan hidup. Nas pembimbing terambil dari Lukas 24 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-32. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?"
Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sampai selama-lamanya. Hormat dan puji bagi Allah Bapa. Hormat dan puji bagi Yesus Kristus. Hormat dan puji bagi Roh Kudus, kini dan selamanya. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syukur kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga yang kudus, puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, terlebih di sepanjang malam yang kami boleh hidupi, kami boleh jalani. Dan di pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami dari tempat tidur kami dalam keadaan sehat dan selamat. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas semua yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami telah memenuhi undangan Tuhan untuk beribadah di dalam ibadah minggu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya kuasa dan kemurahan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk ibadah kami pada pagi hari ini, Tuhan memberkati. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Sutrajat Adam, yang Tuhan pakai pada hari ini untuk memberitakan firman kebenaran-Mu. Tutup bungkusi hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sembunyikan di belakang salib-Mu ya Tuhan, agar firman yang disampaikan kepada kami benar-benar berasal daripada Tuhan, dan mampukan setiap kami untuk kami mampu melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga berdoa ya Tuhan, di dalam situasi sekarang ini yang kami hadapi, kami mohon kekuatan daripada Tuhan. Tuhan menyertai kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Jauhkan kami ya Tuhan dari wabah virus corona. Dan biarlah Tuhan memampukan kami untuk kami mampu melewati ini semua. Inilah doa dan ucapan syukur kami pagi hari ini yang kami naikkan hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pendamaian, pengakuan dosa. Karya Allah yang Maha Agung telah berlangsung di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, yaitu dalam ketaatannya mati disalibkan di bukit Golgota sebagai korban penebusan dan pengampunan dosa seisi dunia. Kami boleh datang ke hadirat-Mu yang kudus pada kesempatan yang indah ini, seraya memohon pengampunan atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Firman Tuhan yang mengatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka oleh terang firman Tuhan yang baru saja kita dengar, marilah kita menghampiri kemurahan-Nya di dalam pengakuan dosa yang kita nyatakan lewat kidung pengakuan kita kepada Tuhan Allah Bapa yang rahmani dan rahimi. Nyanyian pengakuan dari Kidung Jemaat 35 bait pertama dan baitnya yang kedua.
Marilah kita mengakui dosa ke hadapan Tuhan, diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang pengasih dan penyayang, kami sujud mengaku akan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami telah datang ke hadapan hadirat-Mu dan memohon ampun. Untuk itu kami memohon ya Tuhan, berilah pengampunan dan damai sejahtera kepada kami ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kami berdoa. Amin. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Amin. Jemaat tebusan Kristus, setelah kita datang di dalam pengakuan dosa, sekarang dengan penuh sukacita kita akan mendengarkan berita anugerah yang pada hari ini terambil dari Mika pasal yang ke-7 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikian berita anugerah bagi kita pada hari ini. Dan berita anugerah ini kita akan sambut dengan menaikkan pujian sukacita dari NKB 23 pertama dan yang keempat. Di dalam kasih yang teguh. Dalam kasih yang teguh, rahmat Yesus Tuhanku, menghapus akan dosaku, Dia mengangkatku dari lembahku diriku, dengan tangannya yang lembut, gelap lenyap terlihat terang, oh syukurku diangkatnya. Semakin tinggi ku tempuh, semakin damai hatiku, sebab kasih-Nya yang penuh, Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh, dengan tangannya yang lembut, gelap lenyap terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya.
Jemaat Yesus Kristus, di dalam ibadah Minggu Paskah yang ketiga ini, kita akan membaca serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan dalam ibadah Minggu pagi ini terambil dari Mazmur 116 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Mazmur 116 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Dan pembacaan yang kedua dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita datang di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga yang kudus, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami boleh dihimpunkan di dalam ibadah, sekalipun kami melakukannya di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur ya Tuhan karena hari ini kami datang memenuhi undangan Tuhan di dalam ibadah ini. Dan tibalah saatnya bagi kami untuk membaca serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak saja menjadi pendengar firman yang baik, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan itu sendiri. Sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar, sungguh-sungguh boleh menjadi nyata dalam kehidupan kami, sehingga perjumpaan kami dengan Tuhan akan mengubah kehidupan kami. Kami menyerahkan sepanjang pembacaan pemberitaan firman Tuhan ini di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan Mazmur 116 ayat 12 sampai 19, kita akan membaca berbalasan. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-12, jemaat membacakan ayat yang ke-13, kita berbalasan sampai ayatnya yang ke-19. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahnya, ya Yerusalem. Haleluya. Pembacaan dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya akan membacakan untuk jemaat. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekat mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram.
Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di sini pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu berharap bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias telah menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukan di dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Tema firman Tuhan dalam ibadah Minggu Paskah yang ketiga ini, perjumpaan yang mengubahkan hidup. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam cerita yang kita sudah baca pada hari ini,
ada 2 orang murid di dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Nah, saudara, yang satu disebutkan namanya oleh penulis Lukas ini. Dengan jelas di sini disebutkan namanya adalah Kleopas. Tapi yang uniknya yang satu tidak disebutkan. Siapakah dia? Nah, saudara, bagaimana kalau yang satu ini kita ganti dengan kita? Dengan saya. Jadi artinya melalui pembacaan ini kita diajak untuk bersama-sama ikut di dalam cerita ini. Karena persoalan yang kita sedang dengar dalam perjalanan murid ke Emmaus ini adalah itu sebetulnya juga masalah kita. Jadi artinya kita sekarang ini sedang juga berjalan. Jadi yang satu kita akan ganti dengan kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus. Kalau 2 murid ini yang dikatakan tadi sedang menempuh perjalanan menuju ke Emmaus, maka kita pada saat ini pun sedang menempuh perjalanan kehidupan kita. Kalau kita bicara tentang perjalanan kehidupan ini, maka perjalanan hidup kita tidak selalu mulus. Saudara-saudara, ada kalanya kita menghadapi persoalan dan tantangan. Mungkin saja kita akan katakan masalah ini, persoalan ini, tantangan ini begitu berat. Nah, rupanya peristiwa perjalanan ke Emmaus ini bukan perjalanan pulang kampung. Tadi jauhnya berapa lama? 7 mil. Tetapi ini merupakan sebuah perjalanan melarikan diri dari kenyataan yang terjadi. Dua orang murid tadi lari dari kenyataan. Kenyataannya itu apa? Kenyataannya adalah bahwa orang yang mereka kagumi meninggal dengan cara yang begitu mengenaskan. Ini pergumulan yang sedang mereka hadapi. Jadi mereka lari dari kenyataan itu karena mereka tidak bisa memahami dan menerima apa yang terjadi dengan Yesus. Nah, saudara, perjalanan ke Emmaus mungkin juga menjadi pengalaman kita secara pribadi. Kita bisa mengalami kegagalan dan kepahitan. Saudara, kalau ini yang terjadi, biasanya kemana sih kita akan pergi? Kalau kita sedang mengalami kegagalan dan kepahitan, biasanya kemana kita akan pergi? Mari kita lihat dalam realitanya. Ketika orang mengalami hal ini, mengalami persoalan ini, dia bisa pergi ke kedai kopi. Nah, sekarang ini kan kalau kita lihat itu berjamur. Kedai kopi kan. Coba saudara berjalan. Katakanlah dari puncak ini terus, apalagi di Bogor. Itu hampir di setiap sudut jalan itu ada kedai kopi. Dulu kan tidak ya. Ada kedai kopi. Dan saya perhatikan selalu ada orang yang duduk di situ. Apa itu yang kita lakukan? Atau kita melakukan apa? Karena kalau kita sekarang ini datang ke kedai kopi, mungkin sudah akan diusir. Kenapa? Karena sekarang ini sedang berlaku PSBB. Kita tidak bisa bebas untuk berkumpul, untuk bercengkrama di tempat-tempat umum, apalagi itu di tempat-tempat yang pada akhirnya bisa mengumpulkan orang banyak.
Nah, kalau begitu mungkin kita akan lari dalam mengatasi persoalan itu dengan bermain video game. Apalagi kita sekarang di rumah saja kan. Kita main video game. Atau apa lagi? Apa lagi yang saudara lakukan sekarang? Di dalam saudara lari dari persoalan itu. Di dalam saudara mengatasi masalah itu. Pertanyaannya adalah, apa yang sedang saudara lakukan itu menolong dari masalah yang sedang saudara hadapi? Mari kita jujur kepada diri kita. Ketika saudara lari dari masalah dan saudara mungkin datang ke suatu tempat atau bermain video game atau apa saja, apa itu menolong? Nah, saudara, rupanya memang di dalam realita hidup ini tidak dapat disangkal. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-25 dalam pembacaan kita ini. Bahwa rupanya yang sering kali terjadi adalah kebodohan. Jadi dikatakan dalam ayat yang ke-25 ini, yang terjadi pada murid-murid Yesus adalah kebodohan. Dikatakan oleh Yesus, kamu yang bodoh. Itu yang terjadi. Saudara, mari coba kita melihat dulu apa yang dimaksud dengan kebodohan di sini. Yang dimaksud dengan kebodohan di sini adalah orang-orang, ini bukan masalah berbicara kasar, tidak. Dari maksud yang mau disampaikan oleh Tuhan, ini bukan bicara yang kasar. Tapi maksudnya di sini adalah ini bicara kepada orang-orang yang sangat lambat di dalam hal rohani. Ini yang terjadi pada mereka. Lambat di dalam hal rohani. Kalau mau jujur, hal itu juga yang sering kita hadapi. Mari kita jujur melihat realita dalam kondisi situasi yang terjadi pada saat ini. Nah, saudara, Yesus mau mengingatkan di sini kepada para murid-muridnya. Bahkan apa yang diingatkan? Sudah diingatkan bahwa bukankah kitab suci sudah menjelaskan, bahkan dibongkar dari murid kita perjanjian lama terus apa yang akan terjadi dan dihadapi oleh Tuhan Yesus. Tapi rupanya mereka tetap lambat untuk mengerti. Ini yang terjadi pada mereka. Jadi di sini Yesus ingin menyampaikan kembali kepada mereka bahwa untuk mengerti semua yang sedang terjadi pada saat ini, mereka diminta untuk kembali mereview, kembali kepada firman Tuhan. Nah, saudara, kita harus jujur sekarang. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak menentu ini dengan COVID-19, maka apa yang terjadi? Bukankah waktu kita disibukkan dengan berbagai berita, dan kita ingin terus mencari berita yang terupdate itu seperti apa tentang virus corona ini, tentang COVID-19 ini. Itu yang terus kita cari, dan pada akhirnya apa yang terjadi? Saudara menemukan ketenangan setelah itu? Oh, saya perhatikan bukan ketenangan. Justru malah seringkali yang terjadi anak-anak Tuhan banyak yang gelisah, mengalami ketakutan ketika menghadapi masalah yang terjadi berkenaan dengan COVID-19 ini. Nah, saudara, di sini Yesus mengajak kepada dua murid tadi. Jadi untuk mereka kembali kepada firman Tuhan. Dalam situasi yang sedang terjadi ini,
kepada mereka diminta, kepada kita diminta untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mencari Tuhan. Ini yang dimaksud pada bagian firman Tuhan ini. Ketika kita mau mencari Tuhan, ketika kita mau dengar akan firman Tuhan, maka paling tidak kita akan mendapatkan ketenangan hidup. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sering kita tidak sadari, apalagi kita kenal. Yesus berjalan bersama dengan 2 orang muridnya. Segelap apa sih suasana udara waktu itu? Paling tidak kita kan bisa kan ngelirik dan melihat siapa yang ada di samping kita. Oh, perjalanan itu jauh kok. Yesus bisa menjelaskan kitab Perjanjian Lama dan terus dijelaskan sedemikian detailnya. Berarti waktunya lama. Perhatikan. Apakah mereka di situ mengerti? Apakah mereka mulai tahu siapa yang sedang berbicara dengan dia? Tidak. Jadi kehadiran Tuhan tidak dikenal. Dia tidak sadari, apalagi ia mengenalnya. Jadi di sini dalam ayat ke-16 dikatakan seakan-akan mata mereka itu ada yang menghalangi. Ada yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat siapa yang sedang berjalan bersama dengan dia. Semua tertutup. Tertutup dengan segala pemikiran dan prasangka-prasangka yang negatif. Padahal melalui peristiwa perjalanan ke Emmaus ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan selalu hadir menyertai kita. Tapi sayang, kita tidak pernah menyadarinya. Mengapa kita tidak menyadarinya? Mengapa kita tidak mengenalnya? Karena masalah-masalah itu kita merasa bahwa masalah itu lebih besar. Sehingga kita tidak menyadari siapa yang sedang bersama dengan kita. Artinya kita sampai lupa bahwa Tuhan itu selalu hadir menyertai kita. Karena itu jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penting bagi kita pada saat ini untuk coba kita berhenti dari berbagai kesibukan kita. Kita mulai berhenti dari segala opini dan dari segala hal-hal yang sudah mulai mempengaruhi kehidupan kita. Dan pengaruh itu adalah pengaruh yang positif negatif. Saya rasa negatif. Kalau sesuatu akhirnya mendatangkan ketakutan bagi kita, itu artinya hal yang negatif. Itu yang terjadi. Sekarang melalui pembacaan firman Tuhan ini kita diajak untuk berhenti dari segala kesibukan kita. Kita diajak untuk berefleksi, untuk kembali merenung. Khususnya saat ini kita mau merenungkan dari kisah perjalanan ke Emmaus ini. Kita akan berefleksi, merenungkan perjalanan 2 murid ke Emmaus ini. Yang tadi sudah saya katakan, salah satunya adalah kita. Apa yang kita renungkan? Pertama, perjalanan ke Emmaus adalah sebuah perjalanan iman. 14, 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Ini adalah perjalanan iman. Di dalam perjalanan iman ini kita lihat
Dua orang murid yang sedang berjalan ke Emmaus tadi, ia berjalan dalam kekecewaan dan kesedihan. Coba saja dari ceritanya kan. Ketika Yesus mulai bertanya, kamu sedang bercerita apa nih? Asik banget, ceritamu cerita apa ini? Dia diam, muram dikatakan di sini. Apakah engkau satu-satunya orang tidak tahu apa yang sedang terjadi di Yerusalem ini? Jadi bagi dua orang murid ini yang sedang bertanya aneh. Dan kemudian apa itu? Diceritakan. Coba perhatikan baik-baik dalam cerita ini. Isinya ini kan cerita tentang kekecewaan. Ya tidak. Ini isinya cerita tentang kekecewaan, tentang kesedihan. Dulu kami berharap dia jadi pemimpin kami. Dan seterusnya diceritakan, ini detail sekali dia cerita. Jadi artinya masalah ini, kekecewaan dan kesedihan ini bukan saja masalah yang dihadapi oleh dua murid Yesus tadi. Ini juga adalah masalah yang kita hadapi. Karena kalau kita bicara tentang perjalanan iman, ini senantiasa diperhadapkan dengan kekecewaan dan pergumulan hidup yang kita hadapi. Mungkin saat ini dalam ibadah sekalipun kita lakukan di keluarga, di rumah kita masing-masing, kita sedang kecewa. Karena apa yang jadi harapan kita berbeda dengan kenyataan. Mungkin saat ini kita penuh dengan keraguan. Mungkin saat ini kita penuh dengan ketakutan. Tapi satu hal yang perlu kita ingat. Ada harapan dan optimisme di masa depan. Kita mungkin penuh dengan keraguan, ketakutan. Tapi satu hal yang mesti kita ingat. Ada harapan dan optimisme di masa yang akan datang. Di depan kita. Itu yang pertama. Yang pertama, perjalanan ke Emmaus adalah sebuah perjalanan iman. Yang kedua, perjalanan ke Emmaus adalah sebuah perjumpaan yang mengubahkan. Ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Jadi perjalanan ke Emmaus adalah sebuah perjumpaan yang mengubahkan. Mari kita lihat ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Mereka mendekati kampung, mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka minta kepada Yesus untuk singgah di rumah mereka. Karena di sini katakan mereka mendesak supaya singgah, karena memang hari sudah hampir malam, matahari hampir terbenam. Lalu Yesus singgah. Waktu ia duduk makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-pecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Dari situ mereka baru tahu, baru sadar bahwa yang bersama-sama dengan dia adalah Guru Agungnya, Tuhan Yesus. Saudara, seringkali rupanya memang dalam kehidupan ini kita harus untuk menjelaskan kepada kita supaya mengerti, kita harus melihat alat peraga gitu. Ini kan alat peraga seperti kan ya. Tuhan Yesus mulai memecahkan roti, membagikan, baru dia sadar yang sedang bersama dengannya itu adalah Tuhan Yesus. Jadi pada saat itulah murid-muridnya baru benar-benar berjumpa dengan Yesus. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus terjadi ketika mereka mengundangnya untuk bermalam di tempat mereka. Saudara, perjumpaan dengan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mengajak Dia tinggal dalam kehidupan dan hati kita. Maka disitulah perjumpaan yang mengubahkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan setelah itu terjadi, maka berikutnya apa yang kita lihat? Keputusasaan dapat
berubah menjadi semangat. Kalau itu yang terjadi, maka kalau tadinya kita putus asa, sekarang akan berubah menjadi bukan saja sukacita, tapi juga semangat. Itu yang kedua. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus tidak akan mengubahkan. Yang ketiga, perjalanan ke Emmaus adalah sebuah komitmen untuk bertindak. Nah, setelah tadi dikatakan bahwa pada akhirnya mereka itu berubah menjadi semangat, bukan hanya sekedar semangat saja, tapi sekarang kita akan lihat bahwa mereka punya komitmen untuk bertindak. Mulai dari ayat ke-32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Jadi perasaan itu sudah ada waktu itu di situ. Nah, sekarang benar-benar mereka melihat. Mereka sekarang benar-benar berjumpa. Lalu kemudian yang terjadi adalah, apakah mereka hanya semangat? Tidak. Ayat 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk bersaksi dan bercerita. Bukan saja kepada murid-murid yang lain, kepada orang lain. Nah, ini yang disebut, yang dimaksud dengan bahwa perjalanan mereka ke Emmaus itu pada akhirnya merupakan membuahkan suatu komitmen untuk bertindak. Tadinya mereka duka dan kecewa, kini mengalami sukacita dan kekuatan. Dan terakhir, yang mereka lakukan adalah mereka menyampaikan kabar sukacita itu kepada orang lain. Ini ditunjukkan dengan pertama-tama mereka kembali bergegas ke Yerusalem. Dan sekarang bergegasnya, kalau tadi berangkat ke Emmaus itu dengan rasa sedih, dengan rasa duka, dengan rasa kecewa. Nah, sekarang kembali ke Yerusalem itu dengan penuh sukacita. Dan mereka punya satu komitmen. Nah, saudara, kalau ini yang dialami oleh murid Yesus, dua murid Yesus, maka hendaknya ini juga yang boleh kita alami dalam kehidupan kita. Karena memang kita seharusnya juga seperti kedua murid Yesus ini, mengalami perjumpaan. Dan perjalanan ke Emmaus menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kekalutan yang mungkin kita hadapi saat ini, bahkan di tengah-tengah ketakutan dan kekurang yakinan kita. Saatnya lah, sekaranglah, bukan saja kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, maka sekaranglah, saatnya lah, mari kita berkomitmen penuh sukacita kembali ke Yerusalem, kembali ke dalam panggilan kita untuk bersaksi, untuk menyaksikan kasih Kristus kepada dunia ini. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan apa yang sedang kita hadapi pada saat ini. Saudara, kita tidak akan tahu sampai berapa lama kondisi ini terjadi. Nah, tapi yang jelas adalah waktu yang akan kita jalani ini itu masih panjang. Saudara, dalam kondisi ini apa yang mau kita lakukan? Apakah kita tambah kalut menyelesaikan masalah itu dengan cara kita? Atau sekarang ini kita mau seperti murid-murid Tuhan Yesus ini? Dan satu hal yang perlu kita ingat, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ia setia menyertai kita. Dan biarlah perjumpaan dengan Tuhan itu yang akan mengubah kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh
Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengaminkan, meresponi kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar ini dengan menaikkan pujian respon kita dari Kidung Jemaat 340 pertama dan yang kedua. Hai bangkit bagi Yesus. Jemaat Yesus Kristus, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Marilah kita ucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita akan menaikkan doa syafaat kita. Dan saya mengajak kepada jemaat untuk secara pribadi menaikkan syafaatnya untuk orang-orang yang kita kasih, yang kita cintai, yang ada di hati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga yang kudus, kembali kami datang ke hadirat Tuhan di akhir dari pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Dan saat ini kami bersehati berdoa bagi gereja Tuhan di tempat ini dan perkembangannya. Ya Tuhan, walaupun saat ini kami masih ada di dalam suasana di mana kami harus melakukan social distancing, maka sekarang ini kami tidak bisa dipertemukan jemaat di dalam suatu tempat di gerejamu. Namun sekalipun kami saat ini beribadah di rumah, tidak mengurangi sukacita kami ya Tuhan, bersama dengan keluarga, dan terus kami menikmati akan kasih dan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kami dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini,
biar Tuhan terus memberkatinya. Semua komisi dan jemaat-jemaat yang terlibat di dalam perkembangan gerejamu, Tuhan terus memberkatinya. Ada banyak program-program ya Tuhan yang harus kami lakukan. Oleh karena itu kami terus berdoa, biarlah di dalam waktu-waktu ini dan waktu-waktu ke depan kami boleh merealisasikan apa yang menjadi program-program kami bagi gereja Tuhan di tempat ini. Kami terus berdoa bagi jemaat Tuhan dengan berbagai pergumulan yang mereka hadapi. Kami terus mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan mereka yang sedang menghadapi berbagai persoalan di dalam kehidupannya, khususnya ketika menghadapi kondisi dan situasi yang sulit ini ya Tuhan, situasi yang tidak menentu ini. Kami percaya bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Seperti saat ini kami sudah belajar dari perjalanan 2 murid ke Emmaus ya Tuhan. Persoalan-persoalan yang kami seringkali menjadikan kami tidak menyadari bahwa Tuhan menyertai kami. Untuk itu ampuni kami ya Bapa. Dan pada saat ini kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kami di dalam kehidupan kami. Dan kami juga percaya Tuhan yang lebih mengetahui apa yang terbaik yang akan Tuhan nyatakan bagi setiap kami, bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu biarlah kami terus senantiasa datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demikian juga Tuhan, pada saat ini kami terus berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk pemulihan Ibu Antina. Kami berdoa untuk pemulihan Ibu Murni. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Handi Satrio. Kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya akan pertolongan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan atas Bapak Handi. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dan permohonan kami. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Rudi, ayahanda dari Ibu Kiki dalam pemulihannya setelah melalui proses operasi. Kami menyerahkan kepada Tuhan, kami percaya akan pertolongan Tuhan. Dan juga dalam pemulihannya kami percaya campur tangan Tuhan bagi Bapak Rudi. Terima kasih Bapak di surga. Demikian saudara kami yang tidak kami sebutkan. Mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kami mempertolongan Tuhan atas hidup mereka. Demikian juga Tuhan, hamba terus berdoa untuk upaya memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Baik itu untuk kami secara pribadi, masyarakat secara umum. Biarlah kami juga Tuhan mempunyai satu upaya. Biarlah kami juga Tuhan punya suatu tekad dan kemauan untuk memutus mata rantai ini. Kami adalah orang-orang yang paling depan yang menentukan bahwa virus ini akan cepat berlalu atau akan semakin berkepanjangan. Ketika kami mulai disiplin dengan apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, maka kami yakin bahwa virus ini akan cepat berlalu. Dan kami juga memohon kepada Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, hamba berdoa, biarlah kami dilepaskan dari kondisi ini. Dan kami berdoa untuk mereka yang terpapar oleh virus ini, kasihanilah mereka ya Tuhan. Ketika mereka mulai dirawat di rumah sakit, kepada keluarganya Tuhan juga memberikan kekuatan, memberikan kepada keluarganya ketenangan. Dan kami terus juga berdoa dan menyerahkan ya Tuhan untuk mereka yang saat ini berada di garda depan dalam pemulihan virus ini, yaitu para medis, dokter, perawat, peralatan yang dipakai, laboratorium, semua ya Tuhan yang menjadi sarana Tuhan memberkati. Dan pakailah seluruh peralatan itu
juga para medis untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan. Berikan kepada mereka juga kekuatan, kesehatan, dan kesabaran. Terima kasih Bapa di surga. Demikian untuk kami. Biarlah kami juga diberikan semangat Tuhan untuk kami boleh menghadapi kondisi ini. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga kami terus berdoa bagi lingkungan kami. Tuhan memberkati lingkungan Arister kami, memberkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi Bapak Presiden kami, juga untuk para menteri, wakil presiden, para menteri, aparatur negara kami, dari atas sampai bawah. Tuhan juga memberkati. Biar dalam kondisi ini kami boleh saling membahu ya Tuhan, untuk mengatasi apa yang sedang terjadi pada bangsa dan negara kami. Berikan hikmat bijaksana kemampuan kepada para pemimpin bangsa kami. Inilah syafaat yang kami mohonkan kepada kehadirat Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini ya Bapak. Dan kami percaya bahwa Tuhan juga menyertai para aparatur keamanan kami, baik itu TNI dan Polri, dalam menjalankan tugas mereka untuk juga menjaga situasi berkenaan dengan virus COVID-19 ini. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka semuanya. Syafaat ini kami mengalaskan di dalam kasih dan kemurahan Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa kita tidak bersyukur. Sungguh tidak terhitung berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia telah mati menggantikan kita, kemenangannya membawa kita dalam berkat Tuhan. Karena itu dengarlah firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 13 ayat 15 dan 16 demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Untuk menghantar persembahan kita dengan bersukacita, kita naikkan kidung pujian dari Kidung Jemaat 393 bait 1 dan 2. Tuhan betapa banyaknya berkat yang
hidup bahagia abadi. Kita akan menaikkan doa persembahan. Kita berdoa. Kami ucap syukur ya Tuhan untuk berkat-Mu yang begitu berlimpah dalam kehidupan kami, terlebih dalam situasi dan kondisi yang sangat memprihatinkan saat ini. Namun kami tetap merasakan cinta kasih Tuhan, karena Tuhan senantiasa mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Kami yakin dan percaya, kami mengimani bahwa Allah kami adalah Allah yang hidup, Allah yang maha kaya, Allah yang tidak pernah berkekurangan, yang oleh kasih-Nya kami senantiasa diberkati dan dipelihara. Terima kasih Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan yang adalah benda-benda mati dan hanya kecil ini. Namun kami yakin dan percaya Tuhan berkenan dan kiranya Tuhan memberkati, sehingga persembahan ini akan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan mampukanlah setiap kami para pelayan Tuhan untuk dapat mengelolanya dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung. Sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami persembahkan ini. Amin. Jemaat Yesus Kristus, Tuhan telah mendengar doa-doa kita. Dan kita mendapat kekuatan baru dari kebenaran firman-Nya. Maka saatnya bagi kita untuk membagikan berkat sukacita bagi sesama kita, terlebih bagi seisi rumah tangga kita. Segala tantangan dan pergumulan yang menghadang di hadapan kita, kita yakin bahwa satu yang kita percayai, yaitu Tuhan, akan selalu menjaga kita. Kita naikkan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 427, pertama dan yang ketiga, Ku suka menuturkan. Tuhan Yesus dan
Jemaat Yesus Kristus, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita selesai, dipersilakan mengambil saat teduh. Tuhan memberkati.